Aga Kareba, Baji Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Minibus tabrak pohon mangga di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, 4 orang tewas. Polisi menangkap seorang bandar sabu-sabu di Kota Makassar, barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg turut disita. Mantan bidan di Kabupaten Goa berjualan donat bertema Imlek hingga menghasilkan jutaan rupiah. Informasi pertama untuk Anda, 4 orang tewas dalam kecelakaan tunggal minibus menabrak sebuah pohon mangga di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang. 2 orang tewas di lokasi tabrakan, sedangkan nyawa 2 korban tidak tertolong saat perawatan di Rumah Sakit Lasindrang. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di pertigaan Jalan Lasindrang dan Jalan Rapang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang. Mobil hitam yang memuat 7 orang itu melaju dari arah Lasindrang. Setibanya di pertigaan Jalan Rapang, kendaraan yang dikemudikan Irfan tiba-tiba hilang kendali menabrak pohon mangga di halaman rumah warga setempat. 2 orang tewas di lokasi kecelakaan, sedangkan nyawa 2 korban tidak tertolong saat perawatan di Rumah Sakit Lasindrang. Sementara 3 orang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Lasindrang. Telah terjadi kecelakaan tunggal out control di mana kendaraan Avanza yang berangkat dari atau bergerak dari Jalan Lasindrang, rencana mungkin menuju ke kota, namun kehilangan kendali di pertigaan lurus menabrak pohon mangga. Ya, jadi kami jelaskan di dalam kendaraan tersebut ada 7 penumpang, ya, sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP, bahwa 7 korban yang kami turunkan itu, ya, di mana 2 korban di TKP telah kami temukan meninggal dunia, kemudian 5 masih dalam keadaan sadar dan semuanya kami bawa ke rumah sakit. Kegiatan semalam juga kami bersama dengan Bapak Kapolres, ya, langsung ke TKP setelah menerima info bahwa telah terjadi laka di Jalan Lasindrang. Jadi total yang meninggal dalam laka ini ada berapa? Ya. Sampai dengan saat ini kami terima informasi dari rekan penyidik yang selalu mengawasi dan mencari info dari rumah sakit bahwa sampai dengan saat ini 4 korban telah meninggal dunia. Ya, kami jelaskan lagi bahwa 2 di TKP dan setengah jam atau hampir 1 jam semalam di rumah sakit itu meninggal 2 orang lagi. Jadi 3 masih dirawat ini. Nah, sementara yang 3 dalam perawatan, kami selalu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Seluruh korban tewas telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Suwati Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kita beralih ke informasi kriminal. Usai 5 tahun buron, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar akhirnya diringkus tim Kejaksaan Tinggi, Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Agung. Terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan ini sebelumnya divonis penjara 5 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yang diperkuat putusan ingkrah Mahkamah Agung pada tahun 2018. Tim gabungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Agung meringkus Siti Sainap, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar. Terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan ini ditangkap di wilayah Cipete Utara, Jakarta Selatan setelah buron 5 tahun. Siti Sainap sebelumnya divonis penjara 5 tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar yang diperkuat putusan inkrah Mahkamah Agung pada tahun 2018. Namun saat akan eksekusi, terpidana yang merugikan negara 800 juta rupiah ini tidak kooperatif hingga menjadi buronan. Mengamankan salah seorang terpidana yang telah dinyatakan buron, yaitu atas nama Dr. Haja Siti Sainap NB MKes, yang kebetulan beliau merupakan mantan direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Daya Kota Makassar tahun 2012. Adapun yang bersangkutan kita amankan karena setelah putusan pengadilan pada tahun 2018, ya, putusan Mahkamah Agung,
terdakwa ini sudah tidak kooperatif, sudah tidak bisa dihubungi sehingga menyulitkan tim jaksa penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa. Sejak itu, tahun 2018, maka kepada terpidana Dr. Hadja Siti Sainab ini ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Adapun kasus yang menjerat terpidana yaitu kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2012, ya, pengadaan alat kesehatan tahun 2012 senilai 3,9 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan di depan persidangan, maka diketahui perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 893 juta rupiah. Ya. Kepada terpidana ini, pada saat dilakukan penangkapan, yaitu lokasinya bertempat di perumahan Jalan Pelamboyan 12, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Siti Sainab kini mendekam di Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi meringkus pelaku tabrak lari, seorang warga lanjut usia di Kota Makassar. Korban yang semula hendak menyeberang di Jalan Sunu tewas ditabrak pelaku yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Terekam CCTV hingga viral di media sosial, kakek berumur 72 tahun yang hendak menyeberang di Jalan Sunu, Kota Makassar, tiba-tiba ditabrak minibus yang melaju kencang. Warga lanjut usia atau lansia tersebut tewas di lokasi tabrakan, sedangkan penabrak korban langsung melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi mengidentifikasi mobil pelaku serta rumahnya di Kabupaten Goa. Tidak lama berselang, pelaku berhasil ditangkap. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku hilang kendali saat mengemudi dalam kecepatan tinggi di tengah hujan deras. Karena takut diamuk massa, pelaku meninggalkan korban. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti sebuah mobil di bengkel. Mobil tersebut mengalami kerusakan usai menabrak korban. Pelaku sementara mengantuk atau pulang begadang malam hari, sehingga kami berkoordinasi dengan narkoba untuk mengecek urin pelaku apakah dia habis mengkonsumsi obat-obat terlarang. Dalam kasus tabrak lari ini, pelaku terancam kurungan 6 tahun. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap seorang bandar sabu-sabu di Kota Makassar. Dari penggeledahan rumah tersangka disita barang bukti sabu-sabu seberat 1 kilogram. Bandar sabu-sabu bernama Rahmat Rizal diringkus Satuan Narkoba Polrestabes Makassar di Jalan Mapoudang, Kecamatan Tamalate. Usai penangkapan, polisi menggeledah rumah tersangka di Jalan Mangga 3, Kelurahan Pacarekang, Kecamatan Biringkanaya. Dari penggeledahan disita barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg dalam kaleng di bawah mesin pompa air. Tersangka mengakui barang terlarang itu ditemukan saat membersihkan rumah kontrakan pimpinannya. Tersangka sebelumnya diperintahkan pimpinan untuk membersihkan rumah kontrakan yang telah ditinggalkan penghuni selama 8 bulan. Sekitar bulan November tahun 2022 ditemukan di sebuah kamar rumah kosong milik pimpinan atau bosnya di tempat dia bekerja. Yang mana pada saat itu tersangka saudara RR mendapat perintah dari bosnya yakni saudara A untuk membersihkan rumah dikarenakan sudah kosong. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyidikan termasuk memeriksa pimpinan tersangka serta penghuni terakhir yang menempati rumah kontrakan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.